Sahabatku, nostalgia itu ternyata indah sekali ya. Disinilah dulu saya dibesarkan oleh ayah dan ibu, berladang, mencari timun, cari ikan di bawah situ. Namun kini ayah telah tiada. Mudah-mudahan husnul khotimah. Apakah teman-teman punya kisah yang sama? Di sini dulu saya sering cari burung, bermain bersama teman-teman. Kini ada di perantauan. Andaikan waktu bisa diputar, ingin rasanya kembali ke masa itu. Mudah-mudahan teman kecilku masa lalu sekarang dalam keadaan sehat dan bahagia, panjang umur, murah rezeki tentunya. Wahai teman-teman, masih ingatkah kita masa kecil bermain bersama, bukan? Saya ingin berbagi kisah dan tausiah tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Ini di talangnya rumah siapa nih? Sai. Ini rumah Sai. Saya ingin berbagi kepada kita semua. Saya posisinya di talang Sai sini, sekedar untuk teman-teman jadul, khususnya mantan pejuang Imus ketahui. Itu rumahnya siapa, Sep? Pak Kandar. Masih dihuni sekarang? Masih. Luar biasa ya. Terus yang sana, Sep, yang dua tuh? Wak Subli. Oh, terus kali ini apa? Hutan mana nih namanya? Oh, Mampun tuh di situ. Oh, itu kenapa nggak dibuka orang? Karena nggak berani ya? Maaf, yang katanya gajah tersisa di situlah. Oh, belah sana. Oke. Terus kalau rumah itu rumah mana, Sep? Rumah siapa tuh? Oh, Burasemin, yang Antaran Marim. Oke. Kalau rumah Mariani? Oh, nggak kelihatan, tapi sekitar sini. Apa Ataran ini? Tiwak Sarikun sini juga? Oh, dia nggak kelihatan itu. Oke. Kalau Wak Ibrahim situ kan dulu. Apa ini talangnya Ibrahim? Oh, ini. Oh, ini talang asli Wak Ibrahim ya. Setelah talang Wak Ibrahim kan Wahudi ya? Wahudi. Oh, Pak Wahudi di situ ya. Sebelah sana Wahudi kalau nggak salah punya Pak Turi ya. Oke. Teman-temanku, sekedar bernostalgia. Disinilah dulu tempat saya bermain. Di bawah itu saya dulu cari ikan ya. Di situ banyak ikannya dulu. Ikan cengal segala macam. Di sini juga dulu tempat saya cari udang. Kalau sekarang mancing namanya apa ya, laut cek, kalau bahasa Sunda tuh ikan bogo atau ikan pungut. Masih ada nggak ikan tuh yang licin tuh? Lele masih, yang mirip lele masih. Oke, tapi sudah berkurang ya. Oke, tuh sungai ini kan kalau dulu nggak pernah mati-mati, Sep. Kalau sekarang bisa mati, cuma kecil. Oh gitu ya. Dulu ketika musim kemarau ada orang berburu babi ya, babinya disembelih di atas, masih mengalir bangkainya ke bawah. Terus kolam di bawah tuh masih ada, Sep? Iya, Lombang masih. Kalau dulu banyak ikan mujair, Sep, sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Kering apa dia ambil orang? Oh, sudah jadi pakisan. Bisa dikatakan kolamnya mulai hilang ya? Oh, oke. Baiklah teman-temanku dimanapun Anda berada ya. Di wilayah ini saya ingin berbagi bahwa Baiti Jannati. Saya kan kebetulan sebagai konsultan konflik keluarga ya. Kebetulan tinggal saya di kota Batam, di kota besar yang berbatasan dengan Singapura dengan Malaysia. Tapi ibu saya masih tetap bertahan di hutan belantara ini. Saya ajak pun tidak mau. Saya ingin berikan semacam hikmah bahwa rumahku adalah sorga bagiku ya. Saya ingin pastikan bahwa
Bahagia itu bukan karena jabatan, bahagia bukan karena makan yang enak, bahagia bukan karena memiliki suami yang ganteng, bahagia bukan karena memiliki istri yang cantik, bahagia juga bukan karena memiliki rumah yang mewah, motor yang mewah, memiliki uang segalanya. Saya akhirnya dapat bandingkan ya, karena saya hari-hari menangani konflik rumah tangga. Terlalu banyak rumah tangga di kota Batam ini yang cerai, berantakan. Dia punya mobil, punya rumah mewah, ada jabatan. Ya menurut kita secara umum dia tergolong orang sukses lah ya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku dimanapun Anda berada ya, ternyata di kebun ini banyak juga mantan-mantan orang hebat yang ada di kota. Dulu dia di kota katanya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, tetapi tidak bahagia. Walaupun bapaknya punya mobil, bapaknya punya jabatan, dia begitu akad nikah lari ke hutan belantara ini. Walaupun rumahnya seperti itu ya, kadang-kadang ya sederhana, listrik pun tidak ada, kemana-mana pun pakai motor butut, malah banyak yang jalan kaki ya. Tahu nggak saudaraku, baiti jannati, rumahku adalah sorga bagiku, itu letaknya pada 3 saja sebenarnya. Yang pertama, yang paling penting, hidup ini terpenuhinya kebutuhan pokok. Di sandang, pangan, papan, itu wajib. Punya pakaian walaupun sederhana, tidak harus mewah. Kalau pakaian mewah itu kadang yang sering timbul jadi masalah. Pangan minimal punya beras ya, pangan ini minimal ya makan ala kadarnya, tidak harus minyak goreng. Yang ketiga ya papan, punya rumah walaupun sederhana, itu satu ya. Jadi punya sandang, pangan, papan, bukan yang lain-lain, bukan jabatan, bukan mobil, karena itu tidak terlalu pokok. Yang kedua, ternyata rumah tangga bahagia itu memiliki tetangga yang baik. Walaupun kita tetangganya banyak, kalau tak baik malah menyakitkan hati. Jadi punya tetangga yang baik itu salah satu syarat rumah tangga bahagia. Atau lebih baik tidak usah punya tetangga sekali. Jadi gini kata kuncinya, kalau kita kira-kira memiliki tetangga tidak baik, ya kalau bisa memiliki tetangga yang baik. Kalau tidak bisa memiliki tetangga yang baik, minimal jangan bertetangga. Ya seperti sini, coba kita lihat ya, jauh-jauh gitu kan, tetangga jauh-jauh itu, tapi bahagia mereka. Nah kemudian yang ketiga, rumah tangga bahagia itu ternyata sebenarnya memiliki pasangan yang setia. Artinya tidak selingkuh. Ya kalau di hutan begini mau selingkuh dengan siapa? Sinyal HP pun tidak ada. Tidak ada kan Sep? Nah tidak ada, ya selingkuh mau kemana? Jadi tak perlu cakep, tidak perlu cantik, yang penting punya pasangan yang setia. Insya Allah kita sudah akan bahagia. Satu, tercukupi sandang pangan papan. Yang kedua, punya tetangga yang baik. Yang ketiga, tentunya punya pasangan yang setia. Tentu yang tidak kalah dari itu, jangan lupa beribadah, jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Yang bagian dari tetangga untuk sama-sama kita maklumi, terutama mereka yang baru menikah. Rumah yang diidamkan istri bukan rumah orang tuanya, apalagi di rumah mertuanya, tetapi rumahnya sendiri walaupun mah ngontrak atau gubuk reot seperti yang ada di sini. Untuk laki-laki ketahui, lebih baik rumah kita ini sangat sederhana, walaupun ada di hutan ini, yang penting rumah sendiri. Itu catat ya. Kalau kita yang ada di kota, daripada kita misalnya ngontrak terus umur hidup, yang ada di kota ikut mertua terus, lebih bagus bilang kepada istri, wahai istri, aku adalah suamimu, ayo kita akan hijrah merantau masuk ke dalam hutan. Insya Allah 30 tahun dari hutan ini nggak keluar-keluar, insya Allah kita akan sukses. Demikian, mudah-mudahan hikmahnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.